أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dalam kajian kitab apa kitabnya Pak? Apa kita coba? Cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Ya. Cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Nurus sunnati wa dhulumatul bid'ah. Pada pertemuan lalu kita sudah baca sampai itu asbab al-bid'ah, sebab-sebab terjadinya bid'ah atau sebab-sebab orang melakukan bid'ah. Di antaranya yang sudah kita baca yaitu al-jahal, itu jahil, atau bahasa lainnya yaitu tidak tahu. Tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu tidak tahu tentang ajaran agama sebagaimana mestinya, sehingga mengira bahwasanya apa yang akan dia kerjakan sunnah ternyata bid'ah, atau apa yang dilihatnya dari orang lain itu adalah baik, dianjurkan, sehingga tertarik untuk melakukan, ternyata adalah merupakan perbuatan bid'ah. Itu karena ketidaktahuan, karena jahil, tidak tahu dengan agama. Misal tawaf di Ka'bah, nampak orang mengusap-ngusap seluruh dinding-dinding Ka'bah, ikut pula ngusap-ngusap. Tidak ada dia pelajari sebelumnya apakah ketika tawaf dianjurkan mengusap seluruh dinding-dinding Ka'bah, sudut-sudut Ka'bah atau tidak. Tidak ada dia pelajari. Hanya melihat orang melakukan, maka dia lakukan. Atau tertarik untuk melakukan, terlintas saja di pikirannya, ini Baitullahil Haram luar biasa, ini mulia, ini pasti ada barokahnya, saya usap aja lah. Diusapnya tanpa tahu apakah itu disyariatkan atau tidak, maka akhirnya terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Ini al-jahal. Yang kedua itu mengikuti hawa nafsu atau bisikan selera. Nampaknya bagus ini, nampaknya baik ini, maka buatlah.
Ada juga kaitan dengan sebelumnya, tanpa ingin mengetahui apakah itu dianjurkan atau tidak. Makanya sebahagian as-salaf mengatakan, terlintas di pikiran kita beberapa amalan-amalan yang menurut kita baik, akan tapi kita tidak serta-merta melakukannya sampai diukur dengan dua alat ukur, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila ada dalilnya, pedomannya, maka baru kami amalkan. Kalau tidak, maka tidak diamalkan. Itu dalam beragama. Tidak segala sesuatu yang kita anggap baik itu dianjurkan untuk kita kerjakan sampai ada dalil yang menerangkan bahwasanya itu dianjurkan, maka baru kita kerjakan. Itu sebagaimana yang dinukilkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Terlintas di pikiran kita kadang-kadang amalan-amalan yang menurut kita baik, tapi kita tidak langsung kerjakan sampai lulus ujian dengan dua alat ukur, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, maka baru kita kerjakan. Kalau tidak, maka tidak kita kerjakan. Jadi bukan mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu, selera kita, menurut kita nampaknya baik, ini baik nampaknya. Lihat ada dalilnya atau tidak. Kemudian yang lain yaitu at-ta'alluq bisyubhat, karena bergantung kepada syubhat-syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan berpikir atau pemahaman yang keliru, seperti yang kita contohkan sebelumnya tentang pemikiran Khawarij. Tahu Khawarij Pak ya? Kelompok yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, atau yang melakukan kudeta, perlawanan terhadap pemimpin yang sah yang menurut mereka tidak sesuai dengan mereka, maka dia kudeta. Ini Khawarij. Di zaman sahabat, khususnya di masa Ali bin Abi Thalib, mereka melakukan kudeta atau membelot dari khilafah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu menjadi Amirul Mukminin adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ketika terjadi peperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, di tengah-tengah peperangan bersepakatlah kedua kelompok untuk gencatan senjata, kemudian menunjuk utusan masing-masing untuk berunding, berarti menyerahkan urusan kepada utusan masing-masing, delegasi masing-masing untuk berunding. Khawarij, orang-orang yang punya pemikiran Khawarij ketika itu tidak terima. Kenapa? Karena ini namanya berhukum kepada manusia. Langsung keluar ayat, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, bukan kepada manusia kita berhukum. Kalau kepada manusia berarti kita kafir. Dan tidak terima, akhirnya keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Apa yang mereka pakai sebagai dasar dalil, Pak? Al-Quran. Ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah. Dia pakai ayat Al-Quran. Salah ayatnya,
Tidak salah ayatnya. Terus apa yang salah? Itu cara pemahamannya. Itu namanya syubhat. Karena bergantung kepada syubhat, akhirnya muncul bid'ah. Apa bid'ahnya? Yaitu pemahaman yang menyimpang. Bukannya bid'ah itu berbentuk amalan saja. Tidak. Bid'ah itu ada kalanya berbentuk praktek-praktek ibadah, ada kalanya berbentuk keyakinan, pemahaman. Maka pemahaman Syiah misalnya punya bid'ah yang sangat banyak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemahaman di antaranya. Mu'tazilah juga punya penyimpangan-penyimpangan, bid'ah dalam bentuk apa? Pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga Khawarij. Kenapa mereka terjerumus dalam bid'ah ini? Yaitu karena berpegang kepada syubhat. Itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Di antaranya juga yaitu taklid, fanatik buta. Yang penting apa yang dikatakan oleh kelompok saya. Yang penting apa yang dikatakan oleh guru saya. Sekalipun bertentangan dengan dalil, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh guru. Ini juga sebab-sebab kenapa orang terjerumus ke dalam bid'ah. Selanjutnya sebab berikutnya yaitu sukutul ulama wa katmul ilmi, yaitu diamnya para ulama atau orang-orang yang berilmu. Ini juga sebab kenapa bid'ah muncul. Karena orang-orang yang berilmu diam, tidak mengingatkan atau menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Ini berikutnya akan kita baca. Kita mulai kata pengarang kitab rahimahullah, sabi'an, sebab yang ketujuh, sukutul ulama'i wa katmul ilmi, itu diamnya orang yang berilmu atau karena menyembunyikan ilmu. Min asbab intisyaril bid'ah wal fasadi bainan nas, di antara sebab tersebarnya bid'ah dan kerusakan di tengah-tengah manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan-penjelasan, petunjuk setelah jelas. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami terangkan kepada manusia, disembunyikan. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh yang lain-lain yang akan melaknat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang menyembunyikan apa? Keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyembunyikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab
wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari Alkitab dan memperjualbelikannya dengan harga yang sedikit, harga yang murah, mereka itulah orang-orang yang memakan api ke dalam perutnya, yang memakan di dalam perut-perut mereka api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga tidak membersihkan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena dampaknya akan tersebar luas penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, kerusakan-kerusakan. Maka kata beliau, wa qad aujaballahu ala ta'ifatin minal ummah ad-da'wah ila Allah azza wa jalla wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada sekelompok umat untuk apa? Untuk berdakwah agar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar akan tersampaikan yang hak. Dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar akan diketahuilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dengan dakwah, dengan dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yad'un ilal khair, berdakwah mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, diperintahkan untuk berdakwah. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran dari kalian, maka hendaklah dia mencegah dengan tangan. Apabila dia tidak bisa, maka hendaklah dia mencegah dengan lisan, berbicara, menasihati. Fa illam yastati', kalau tidak bisa juga fa bi qalbih, maka dengan hati. Dengan cara bagaimana? Membenci kemungkaran itu. Jangan diam saja, seolah-olah tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa risau dengan perbuatan mungkar yang dikerjakan. Jangan. Minimal kalau tidak bisa fa bi qalbih, yaitu dengan membenci dengan hati. Sekalipun itu adalah dzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Kenapa dikatakan itu selemah-lemah iman? Karena tidak ada orang yang tidak sanggup untuk melakukannya. Kalau mencegah dengan lisan, berbicara, menjelaskan ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan sunnah, ini syirik, ini kufur, yang ini yang dianjurkan oleh Allah, mungkin tidak seluruh orang bisa. Apalagi mencegah dengan tangan, memberhentikan orang yang tengah melakukan perbuatan mungkar. Tidak semua orang bisa.
Tapi membenci dengan hati, ada perbuatan mungkar yang dikerjakan di hadapan kita, kemudian setelah itu kita mengatakan, tidak bisa saya membencinya. Gimana tidak bisa membenci? Seluruh kita pasti bisa melakukan. Kalau tidak bisa juga, itu berarti sudah terlalu rendah sekali, di bawah rendah berarti. Padahal membenci itulah adhaful iman. Kata beliau, wa hadzal hadits yubayyin anna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wajibani 'ala kulli ahadin 'ala hasabi hadhihi darajat. Hadis ini menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar wajib sesuai dengan tingkatan tadi. Sesuai dengan tingkatan. Paling atas tangan itu memberhentikan, mencegah dengan kekuatan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan, sampaikan kepada orang itu, katakan kepadanya bahwasanya ini adalah syirik, ini adalah merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa juga, maka cukup membencinya dengan hati. Jangan misalnya tenang-tenang saja, santai-santai saja perbuatan mungkar dilakukan di hadapan kita, tidak ada respon sama sekali, tidak ada rasa risih, ada perbuatan mungkar yang dilakukan, atau bahkan jangan-jangan mendukung, sekalipun tidak mendiamkan dengan tangan, mencegah dengan tangan atau dengan lisan, tapi malah mendukung. Justru ini lebih parah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW bersabda, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli, tidak seorang nabi pun yang diutus sebelumku, melainkan mereka punya sahabat-sahabat, orang-orang dekatnya, orang-orang spesialnya, seluruh nabi-nabi. Ya'khuduna bi sunnati, yang mereka itu mengamalkan sunnah-sunnah nabi-nabi mereka, mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf, setelah itu datang pengganti-pengganti berikutnya. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Apa yang mereka dakwahkan tidak dikerjakan, tapi apa yang tidak diperintahkan mereka kerjakan. Tidak perintahkan oleh dalam agamanya justru dikerjakan. Artinya melakukan perbuatan mungkar, maksiat. Kata Nabi SAW, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, maka barang siapa yang berjuang untuk mencegah mereka dengan tangan, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, barang siapa yang berjuang mencegah mereka dengan lisan, dia juga mukmin. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, barang siapa yang berjuang untuk mencegah dengan hati, dengan cara membencinya, maka dia juga mukmin. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Kalau tidak bisa itu semua, maka tidak ada keimanan dalam hatinya berarti. Ini hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk menyembunyikan kebenaran, yang memerintahkan kita untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Diperintahkan. Kenapa? Karena dengan itulah kebenaran-kebenaran ini, agama ini, syariat Allah Subhanahu wa taala akan dikenal di tengah-tengah masyarakat. Kalaulah seandainya orang-orang yang berilmu diam saja, tidak mau menjelaskan, maka
takkan tahu orang, takkan tahu orang. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besar insyaallah jasa perjuangan Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullah, yang di puluhan tahun yang lalu ketika beliau memulai dakwah mengajak orang kepada tauhid dan memperingatkan tentang bahaya syirik di kota ini, di negeri ini, sekalipun dengan keterbatasan beliau, termasuk di antara dengan keterbatasan fisik dan harta benda, mendapatkan berbagai macam tantangan-tantangan, namun beliau tetap kokoh, tetap bersemangat untuk berdakwah. Dan luar biasa, tidak muluk-muluk pikiran beliau. Ketika beliau dulu berdakwah, mendirikan pondok pesantren, itu pondok pesantren Al-Furqan yang ada di Jalan Duyung sekarang. Kemudian mengadakan kajian-kajian, termasuk di antara kajian di pondok subuh-subuh untuk masyarakat umum, termasuk di antara mahasiswa dan pelajar dan beberapa orang yang lain-lain. Luar biasa perjuangannya. Mungkin orang dulu mengira apa akan berkembang dakwahnya, tapi beliau insya Allah, satu anak yang saya ajar ini nanti mudah-mudahan dia pulang ke kampung halamannya dan berdakwah, dan dia bisa menyampaikan ke 10 orang pula. Melalui itulah dakwah. Dan itu dia, kalau seandainya mudah-mudahan nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuh, kita melihat secara zahir seperti itu, dan Allah yang maha tahu dengan isi hati beliau. InsyaAllah tanda-tanda keikhlasan, mudah-mudahan ada tanda-tanda keikhlasan. Tidak muluk-muluk, tidak tinggi-tinggi target, tapi alhamdulillah perjuangan itu ternyata membuahkan hasil. Maka bisa kita katakan sulit untuk dikatakan bahwasanya dakwah tauhid yang ada di Pekanbaru atau bahkan Riau atau bahkan Sumatera itu lepas dari pengaruh beliau. Sulit untuk dikatakan. Kalau ditelusuri, ada bekas-bekas, ada jejak-jejak dakwah beliau, entah langsung atau tidak langsung, itu melalui murid-muridnya rahimahullah. Itulah dakwah, itulah dakwah, itulah dakwah at-tauhid yang tidak tinggi-tinggi targetnya, tidak muluk-muluk cara berpikirnya. Yang penting berdakwah, sampaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah, kalaulah seandainya didiamkan saja, maka tidak akan tersebar. Tidak akan tersebar. Dulu ketika kita masih kecil, sering melihat orang-orang kalau seandainya akan membangun bangunan rumah, betapa banyak orang-orang yang membangun rumah. Sekalipun sekarang masih ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu, akan tapi sudah sangat kecil sekali, yaitu setiap kali akan membangun rumah, menyembelih ayam kemudian diteteskan
di sudut-sudut rumah, atau kadang-kadang di atas kuda-kuda itu diletakkan ada pisang dan lain sebagainya. Tapi sekarang cobalah lihat. Kenapa? Alhamdulillah, karena dakwah. Orang akhirnya tahu bahwasanya adalah merupakan perbuatan syirik, tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang lain. Alhamdulillah masyarakat tahu, akhirnya kenal. Tapi kalau seandainya didiamkan, maka tidak akan tahu orang, tidak akan tahu orang. Jadi harus ada dakwah. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takun minkum ta'ifatun, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Hendaklah ada dari kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Harus berdakwah. Karena kalau seandainya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham tentang agama diam, maka syaitanlah yang akan berkeliaran untuk menyebarkan pengaruh-pengaruhnya. Kemudian berikutnya pengarang kitab rahimahullah membawakan hadis yang menjelaskan tentang ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljimahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu yang dia tahu, kemudian dia sembunyikan, maka dia akan dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Ancaman dari Nabi SAW untuk orang yang menyembunyikan ilmu, yang menyembunyikan al-haq. Ini sebab yang ketujuh, yaitu menyembunyikan ilmu atau tidak menyampaikan al-haq. Diamnya orang-orang yang berilmu, tidak mau untuk menyampaikan al-haq. Sebab berikutnya itu at-tashabbuh bil kuffar wa taqliduhum, yaitu menyerupai orang-orang kafir, mencontoh orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir. Ini juga sebab terjadinya bid'ah. Sebab terjadinya bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Azan kita langsung. Baik, kita dengarkan azan salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Quran dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Quran itu tidak berpengaruh ke hatinya. Ketika seseorang sholat dan hatinya tidak khusyuk, sholat pun tidak berpengaruh kepada hatinya. Sementara Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama di sisi Allah? Maka Imam Ahmad berkata, lihatlah ibadah yang paling merubah hatimu, yang paling benar-benar terasa di hatimu, maka itulah yang paling utama. Ini termasuk di antara sebab-sebab yang paling banyak menyumbangkan terjadinya bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Meniru orang-orang kafir. Makanya dalam agama kita dilarang mencontoh orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan Nabi SAW sangat gigih untuk menyelisih orang-orang kafir. Makanya Nabi SAW mengatakan khaliful majus, selisilah orang-orang majusi. Dan di dalam puasa Asyura sebelumnya dianjurkan juga oleh Nabi SAW untuk berpuasa, yaitu tanggal 9. Dalam rangka apa? Menyelisih ahlul kitab. Ini bagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih untuk menyelisih orang-orang kafir. Karena apa? Karena orang-orang Islam memiliki keistimewaan sendiri. Bahwasanya orang-orang Islam memiliki kemuliaan tersendiri. Bahwasanya orang-orang Islam, kaum muslimin lebih mulia. Sehingga tidak pantas untuk mencontoh, meniru orang-orang yang tidak lebih mulia daripada mereka. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin, baik disadari ataupun tidak, tanpa disadari terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tasyabbuh. Padahal lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di dalam sebuah perjalanan diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu ketika kami pergi dalam sebuah perjalanan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Hunain. Wa nahnu hadithu ahdin bil Islam, bi kufr. Padahal banyak di antara kami yang baru masuk Islam. Banyak di antara kami yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena pada waktu penaklukan Mekah, Fathu Makkah, disitulah banyak orang-orang masuk Islam, orang-orang musyrik masuk Islam. Nah setelah itu Nabi SAW pergi ke Hunain. Nah ketika lewat di suatu pohon yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai tempat untuk mencari barokah, dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai tempat untuk mencari barokah. Dilihat oleh
sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini. Coba, baru masuk Islam, kemudian melihat sesuatu, tertarik, sekalipun itu tidak benar, didiamkankah oleh Nabi? Tidak didiamkan oleh Nabi. Mungkin kalau kita mengatakan, biar aja lah dulu, nanti mereka tersinggung, akhirnya lari dari kita, tidak mau lagi masuk Islam. Ketika itu sangat penting, apalagi berkaitan dengan masalah akidah, Nabi tidak diamkan. Kata sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, kemudian tertarik melihat kebiasaan orang-orang musyrik itu di pohon itu, kata mereka, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami dhatu anwat seperti orang-orang itu. Mereka juga punya dhatu anwat, pohon tempat mereka menggantungkan senjata-senjatanya, pedangnya untuk mencari barakah, sehingga mungkin menjadi lebih sakti. Maka buatkan jugalah untuk kami ya Rasulullah, kata para sahabat, khususnya yang baru masuk Islam ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut, kemudian berkata, Allahu Akbar, kata-kata kaget. Wa qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa. Demi Allah, ucapan kalian ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel, pengikut Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan pula lah Tuhan untuk kami seperti Tuhan-Tuhan mereka. Ini kata-kata kalian ini mirip dengan itu nih. Innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah orang-orang yang tak mengerti. Itu dikatakan oleh Nabi Musa, dan itu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian suatu saat nanti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Itu orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab. Pasti ada di antara kalian yang akan mencontohnya. Itu anjuran untuk mencontoh atau peringatan, Pak? Peringatan, artinya Nabi SAW tidak ingin ada umatnya yang mencontoh orang-orang sebelum mereka. Itu orang-orang musyrik. Tidak ingin, makanya diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haditsu fihi dilalatun wadihatun ala anna at-tashabbuha bil kuffar huwa alladhi hamala bani Israil ala ay yatlubu hadha at-talab al-qabih. Hadis ini menjelaskan dengan sangat gamblang anna tashabbuh bil kuffar, bahwa menyerupai orang-orang kafir itulah yang menjadi motivasi Bani Israel untuk mengajukan permintaan yang sangat buruk itu. Itu buatkan dhatu anwat. Kenapa? Karena ingin mencontoh orang kafir. Dilarang. Wa huwa alladhi hamala ashaban Nabi SAW ala ayyas'aluhu ayyaj'ala lahum syajaratan yatabarrakuna biha min dunillah. Dan itu pula lah yang menjadi motivasi bagi sebagian sahabat Nabi, khususnya yang baru masuk Islam, karena ketidaktahuan, minta agar dibuatkan pohon dhatu anwat seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Wa hakadha ghalibun nasi minal muslimin. Dan begitulah kebanyakan orang-orang dari kaum muslimin, qalladul kuffara fi amalil bid'ah wasyirkiyat, mencontoh, meniru-niru perbuatan-perbuatan bid'ah atau syirik yang kadang-kadang bersumber dari
orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir. Bagus nampaknya. Buatkanlah untuk kita ya Rasulullah. Bagus nampaknya Ustaz yang dilakukan oleh orang itu. Kita buat pula lah di dalam Islam. Kita islamisasikan. Mana bisa diislamisasikan? Suatu ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha dan yang lain menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengalaman mereka ketika hijrah ke Habasyah. Dia ceritakanlah bahwasanya orang-orang di Habasyah itu ya Rasulullah, kalau seandainya kami melihat waktu itu di kuburan-kuburan mereka itu ada gambar-gambar. Kemudian kuburannya dibangun sedemikian rupa. Artinya punya kesan tersendirilah, kagum dengan cara seperti itu. Diceritakan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha. Lantas apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fiha tilkat tasawir. Mereka itu adalah orang-orang yang punya kebiasaan apabila ada orang-orang soleh dari kalangan mereka yang mati, mereka bangun kuburannya sedemikian rupa, kemudian dibuatnya gambar-gambar tadi. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau seandainya kaum muslimin buat seperti itu juga, tasyabbuh namanya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW tidak mudah terpengaruh. Sekalipun ada sebagian sahabat karena ketidaktahuan kadang-kadang terpengaruh, ingin punya yang seperti itu juga. Kan tapi seperti yang kita katakan tadi, Nabi SAW adalah orang yang sangat gigih untuk menyelisih kebiasaan orang-orang musyrik, kebiasaan orang-orang kafir, dan itulah petunjuk Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Qalladul kufara fi amalil bid'ah wasyirkiyat. Banyak orang-orang Islam mencontoh, meniru-niru orang-orang kafir dalam perbuatan-perbuatan bid'ah yang kalau ditelusuri kadang-kadang asalnya ada pada orang-orang musyrik, asalnya ada pada orang-orang kafir. Ka'ayadil mawalid, seperti perayaan-perayaan ulang tahun misalnya. Karena sayang kepada anak, buatlah. Padahal apakah itu ajaran dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW? Tidak. Wa bid'al janaiz wal bina' 'alal qubur, atau bagaimana penyelenggaraan jenazah, membangun di atas kubur, seperti yang kita ceritakan tadi di antara wala syakka anna ittiba'as sanan babun min abwabil ahwa'i wal bid'ah. Dan tidak diragukan bahwasanya mengikuti, mencontoh, meniru-niru cara orang-orang luar, orang-orang lain, orang-orang asing, itu adalah merupakan salah satu celah untuk masuknya bid'ah, untuk masuknya bid'ah. Kemudian berikutnya tasi'an al-i'timad 'ala al-ahadits ad-dha'ifah. Ini sebab lain kenapa terjadinya bid'ah, yaitu mencontoh atau berpatokan atau bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu, dikira bahwasanya itu baik karena ketidaktahuan tadi, kemudian dilakukan padahal ternyata hadisnya didhaifkan oleh para ulama, atau dikatakan oleh para ulama bahwasanya hadisnya palsu. Di antaranya seperti salatul raghaib, yaitu salat Jumat pertama di bulan Rajab. Salat malam di hari Jumat pertama di bulan Rajab yang dikenal dengan salatul raghaib. Ini dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, hadisnya
sangat lemah dan bahkan palsu. Akan tapi karena dilihat kan bagus nampaknya nih, bentuk amalannya adalah salat, dikira bahwasanya asal baik tampilannya berarti dia dianjurkan dalam agama, kemudian dikerjakan. Padahal di dalam agama kita nanti insyaallah bab setelah ini itu tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah itu sesungguhnya akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi al-i'timad 'ala al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah, bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif dan bahkan palsu, sehingga akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini minal asbab allati tuaddi ilal bid'ah wa intisyariha. Di antara sebab-sebab yang memunculkan bid'ah, tersebarnya bid'ah. Fa inna katsiran min ahli al-bid'ah i'tamadu 'ala al-ahadits al-wahiyah ad-dha'ifah wal makdzuba 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya banyak orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah bergantung kepada hadis-hadis yang sangat lemah dan bahkan palsu yang didustakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallati la yaqbaluha ahlu sina'atil hadits fil bina'i 'alaiha, yang itu jelas-jelas tidak diterima oleh ulama-ulama hadis atau orang-orang yang paham dengan ilmu hadis. Kemudian sebab berikutnya, al-ghulu a'zamu asbab intishar al-bid'ah, yaitu berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan. Ghulu ini diantara sebab terbesar, bahkan dikatakan a'zamu asbab, sebab yang paling besar di dalam menyumbang tersebarnya bid'ah di tengah-tengah masyarakat itu ghulu. Entah itu bid'ah yang bersifat maksiat atau bahkan bid'ah yang sampai pada taraf itu syirik. Karena bid'ah itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semuanya maksiat. Ada juga bid'ah yang bisa sampai pada taraf syirik, bahkan kufur. Seperti beberapa bid'ah yang ada dalam kelompok Syiah, apalagi yang ekstrim di antara mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib misalnya radhiyallahu an. Ini adalah bid'ah yang sampai pada taraf syirik. Ada juga bid'ah itu yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, akan tapi dia adalah maksiat yang harus dihindari oleh seorang mukmin. Dan nanti juga setelah ini pengarang kitab rahimahullah menjelaskan tentang hukum bid'ah. Ada yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam, ada yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, sehingga sikap pun berbeda juga. Bagaimana kita menyikapi pun harus berbeda juga, tidak boleh sama. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa sebab kenapa terjadinya bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala
dengan kemampuan yang kita miliki, yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya, yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya, yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.